Saya Clara Resta, saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum UTS mengenai mata kuliah Ekonomi Politik Kawasan Amerika. Pertama, dari 4 kerangka teori ini membahas tentang ketimpangan kekuasaan, ketidakseimbangan pembangunan, dan upaya integrasi regional di kawasan Amerika. Pertama, Theory of Region, menjelaskan tantangan dalam membangun kerjasama kawasan. Kedua, Domination and Subordination System, menyoroti hegemoni Amerika Serikat dan ketergantungan struktural Amerika Latin. Ketiga, Core Periphery and Intrusive System, menghubungkan kawasan ini dalam struktur ekonomi global. Keempat, Four Patterns Variable, mengungkapkan variasi budaya dan institusi yang mempengaruhi perilaku politik ekonomi. Strategi Amerika Serikat dalam Indo-Pasifik yang berfokus pada pembangunan memperkuat hubungan dengan negara-negara kawasan, yaitu pertama, mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kedua, membangun kemakmuran Indo-Pasifik. Ketiga, mempromosikan keamanan dan ketahanan Indo-Pasifik, di mana menekankan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk berperan aktif di Indo-Pasifik dan bekerjasama dengan negara-negara mitra untuk membangun kawasan yang lebih aman, sejahtera, dan berkelanjutan. Amerika Serikat melihat Indo-Pasifik sebagai kawasan yang sangat strategis untuk masa depan dunia dan akan terus memainkan peran penting dalam pengembangan kawasan tersebut. Dalam dinamika keamanan di Asia Timur Laut membahas, pertama, pentingnya Asia Timur Laut. Wilayah ini memiliki peran strategis yang signifikan dalam konteks keamanan global. Kedua, lingkungan keamanan. Terdapat berbagai faktor, yaitu kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan regional, program nuklir Korea Utara, dan hubungan antara negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Ketiga, arsitektur keamanan, membahas struktur keamanan yang ada termasuk aliansi dan kemitraan yang dibentuk untuk mengatasi tantangan keamanan. Strategi dan metode yang digunakan oleh Tiongkok untuk mengendalikan narasi sosial dan politik baik dalam negeri maupun di tingkat internasional. Terdapat pembahasan mengenai pertama, strategi pengendalian media, nilai-nilai Asia versus nilai-nilai Barat, strategi ideologis di bawah kepemimpinan Xi Jinping, dan keempat, implikasi global dari strategi media Tiongkok. Selanjutnya membahas institusional isomorphism, menjelaskan mengapa organisasi dalam industri yang sama menjadi semakin mirip. Di Baguio dan Powell pada tahun 1983 mengidentifikasi 3 mekanisme utama, yaitu pertama, coercive isomorphism, tekanan dari pemerintah atau regulator seperti standar pelaporan keuangan. Kedua, mimetic isomorphism, peniruan model sukses seperti startup meniru pesaing. Ketiga, normative isomorphism, pengaruh profesionalisasi seperti standar medis di rumah sakit. Isomorfisme ini menjelaskan bagaimana tekanan institusional membentuk organisasi bahkan jika tidak selalu efisien dan berlaku di sektor bisnis, pemerintah, serta non-profit. Institutional isomorphism ini menjelaskan bagaimana negara dan institusi Mercosur menjadi semakin mirip karena tekanan bersama. Dampak pada Mercosur, isomorfisme memperkuat integrasi regional tetapi juga menciptakan birokrasi yang lambat. Perbedaan dalam kesiapan anggota menyebabkan adopsi kebijakan yang tidak merata. Sementara tantangan politik dan ekonomi menghambat kesatuan penuh Mercosur. Tantangan dan keterbatasan isomorphic pressure di Mercosur. Pertama, asimetri ekonomi. Dominasi Brasil menciptakan ketegangan dengan negara kecil seperti Uruguay dan Paraguay, menghambat integrasi lebih dalam. Kedua, instabilitas politik. Krisis politik dan kemunduran demokrasi, misalnya suspensi Venezuela, melemahkan stabilitas Mercosur. Ketiga, fragmentasi ekonomi. Perbedaan kebijakan seperti proteksionisme Argentina versus dorongan perdagangan bebas Uruguay menghambat aturan bersama. Keempat, pengaruh Amerika Serikat dan Cina. Persaingan geopolitik di Amerika Latin menambah tekanan eksternal yang menguji kohesi Mercosur. Institutional isomorphism ini menjelaskan perkembangan Mercosur, tetapi perbedaan politik dan ekonomi membatasi integrasi institusionalnya. Dibandingkan dengan Uni Eropa, Mercosur tetap merupakan model regionalisme hibrida yang menyeimbangkan kerjasama ekonomi dan kedaulatan nasional tanpa pemerintahan supranasional yang kuat.
Tahapan integrasi ekonomi terdiri dari 5 tingkat utama yang mencerminkan semakin eratnya hubungan antar negara, free trade area, memungkinkan perdagangan bebas antar anggota tanpa tarif, tetapi masing-masing negara tetap memiliki kebijakan perdagangan sendiri terhadap pihak luar. Custom Union menambahkan tarif eksternal yang seragam untuk negara non-anggota. Common Market memperluas integrasi dengan kebebasan pergerakan tenaga kerja dan modal. Economic Union melangkah lebih jauh dengan koordinasi kebijakan ekonomi termasuk potensi mata uang bersama. Political Union adalah tahap tertinggi di mana negara-negara berbagi pemerintahan dan kebijakan bersama seperti dalam sistem federal. Integrasi ini menunjukkan transisi dari kerjasama ekonomi menuju persatuan politik yang lebih dalam. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, treaty adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan memerlukan persetujuan 2/3 Senat sebelum diratifikasi oleh Presiden. Sementara itu, Executive Agreement dibuat langsung oleh Presiden tanpa perlu persetujuan Senat, sehingga lebih cepat diterapkan, tetapi juga lebih mudah dibatalkan, terdiri dari Congressional Executive Agreement dan Sole Executive Agreement. Implikasi politik treaty lebih stabil tapi sulit disetujui, sedangkan Executive Agreement lebih fleksibel tetapi bisa dicabut oleh presiden berikutnya. Selanjutnya, keamanan internasional kontemporer dipengaruhi oleh sejarah dan tantangan global yang terus berkembang. Secara teoritis, keamanan dapat dipahami melalui berbagai pendekatan. Pertama, realisme menekankan persaingan kekuasaan antar negara dalam sistem anarki dengan kekuatan militer dan aliansi sebagai alat utama. Kedua, liberalisme berfokus pada kerjasama internasional dan institusi global untuk menjaga perdamaian. Ketiga, konstruktivisme menyoroti bagaimana identitas, norma, dan persepsi membentuk kebijakan keamanan. Keempat, critical security studies mengusulkan bahwa keamanan tidak hanya terkait militer tetapi juga isu-isu seperti perubahan iklim dan pandemi. Kelima, teori postkolonial dan feminis mengkritisi ketimpangan global dalam kebijakan keamanan termasuk dampaknya terhadap kelompok rentan. Secara historis, keamanan internasional telah mengalami perubahan besar. Pertama, sistem Westphalia memperkenalkan konsep negara berdaulat. Abad ke-19 menekankan keseimbangan kekuatan untuk mencegah dominasi satu negara. Perang Dunia I dan II menunjukkan kegagalan keamanan kolektif, mendorong pembentukan institusi seperti PBB. Perang Dingin ditandai dengan persaingan bipolar Amerika Serikat dan Uni Soviet, perang proksi, dan strategi deterensi nuklir. Pasca Perang Dingin menampilkan pergeseran ke konflik etnis dan sipil. Pasca 9/11 menghadirkan ancaman terorisme, perang asimetris, dan keamanan siber. Di abad ke-21, tantangan baru muncul termasuk persaingan kekuatan besar Amerika Serikat versus China, proliferasi nuklir, ancaman siber, perubahan iklim, dan perkembangan AI dalam militer. Keamanan internasional terbagi menjadi 2 tingkat utama, keamanan regional dan keamanan global, yang saling berinteraksi dalam menentukan kebijakan, strategi militer, dan hubungan diplomatik. Keamanan regional fokus pada ancaman dan stabilitas dalam suatu negara atau suatu wilayah tertentu dengan aktor negara dan non-negara yang memiliki kepentingan keamanan bersama. Ciri-ciri keamanan regional berbatas pada wilayah geografis, tentunya kayak Timur Tengah dan Asia Selatan, dipengaruhi oleh kekuatan regional seperti China di Asia Timur, area Arab Saudi di Timur Tengah. Konflik sering didorong oleh rivalitas sejarah, ketegangan etnis, dan sengketa perbatasan. Dikelola oleh organisasi regional seperti EU, ASEAN, AU, dan GCC. Keamanan global melibatkan ancaman dan kebijakan yang melampaui batas wilayah dan mempengaruhi sistem internasional secara keseluruhan. Ciri-ciri keamanan global. Pertama, tidak terbatas pada satu wilayah, melibatkan aktor global seperti PBB, G7, G20, dan Bank Dunia. Kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa menentukan arah kebijakan keamanan. Ancaman bersifat global seperti terorisme, perang cyber, perubahan iklim, proliferasi nuklir. Selanjutnya, respon bersifat multilateral melalui kerjasama internasional. Interaksi keamanan regional dan global.
Pertama, konflik regional bisa menjadi krisis global. Kedua, ancaman global membutuhkan kerjasama regional. Ketiga, kekuatan besar mempengaruhi keamanan regional. Keempat, organisasi regional berkontribusi terhadap keamanan global. NAFTA, Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sejak 1994 dikritik Trump saat menjabat tahun 2016 sampai 2020 karena merugikan Amerika Serikat. Ia menggantikannya dengan USMCA pada 2020, menambahkan aturan tenaga kerja, lingkungan, dan perdagangan digital. Terpilih kembali pada 2024, Trump berencana menegosiasi ulang USMCA tersebut pada 2026 dan menerapkan tarif 25% pada impor Meksiko Kanada pada 2025, memicu kekhawatiran perang dagang, kebijakan konsisten proteksionis, menekankan negosiasi dan tarif untuk melindungi ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya, perbandingan kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Pertama, kapitalisme. Sistem ekonomi berbasis kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Ciri-cirinya kepemilikan pribadi, kompetisi, motivasi keuntungan, pemerintah terbatas. Kapitalisme ini unggul dalam inovasi tetapi menciptakan ketimpangan. Contoh negaranya Amerika Serikat, Singapura, dan Hong Kong. Kedua, sosialisme. Sistem yang menekankan kepemilikan kolektif atau negara untuk distribusi kekayaan lebih merata. Ciri-cirinya kepemilikan negara, kesejahteraan sosial, redistribusi kekayaan, dan campur tangan pemerintah. Sosialisme ini mengurangi ketimpangan tetapi bisa menghambat inovasi. Dan contoh negaranya Swedia, Norwegia, dan Cina, yaitu ekonomi campuran. Ketiga, komunisme. Sistem yang menghapus kepemilikan pribadi dan mengutamakan kepemilikan kolektif yang dibawa kontrol negara. Ciri-cirinya kepemilikan kolektif, ekonomi terpusat, tata kelas sosial, dan distribusi sesuai kebutuhan. Komunisme ini menjanjikan kesetaraan penuh tetapi sering gagal dalam praktiknya. Contoh negaranya Uni Soviet sebelum runtuh dan Korea Utara. Jenis-jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi menentukan bagaimana suatu negara mengelola sumber daya, produksi, dan distribusi barang serta jasa. Tiga jenis utama adalah ekonomi terpusat atau command economy, ekonomi pasar atau market economy, dan ekonomi campuran mixed economy. Pertama, ekonomi terpusat. Pemerintah mengontrol penuh produksi, harga, dan distribusi. Ekonomi terpusat stabil tapi kurang efisien. Contoh negaranya Korea Utara, Uni Soviet sebelum runtuh, dan Cina sebelum 1978. Kedua, ekonomi pasar, market economy. Berbasis supply dan demand dengan intervensi pemerintah minimal. Ekonomi pasar inovatif tetapi bisa menciptakan kesenjangan sosial. Contohnya negara Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura. Ketiga, negara campuran, gabungan ekonomi campuran. Gabungan antara ekonomi pasar dan peran pemerintah. Ekonomi campuran mencoba menyeimbangkan keduanya, dan sistem yang paling umum digunakan saat ini. Contoh negaranya Inggris, Prancis, Cina pasca reformasi. Mazhab-mazhab dalam ekonomi politik. Pertama, ada 7. Pertama, mazhab klasik, pasar bebas dan kepentingan individu. Kedua, mazhab Marxis, kritik terhadap kapitalisme dan perjuangan kelas. Ketiga, mazhab Keynesian, intervensi pemerintah untuk stabilitas ekonomi. Keempat, mazhab neoklasik, efisiensi pasar dan nasionalitas individu. Kelima, mazhab neoliberal, deregulasi dan pengurangan peran negara. Keenam, mazhab institusionalisme, peran institusi dalam ekonomi politik. 7. Mazhab ekonomi politik Indonesia, EPI. Setiap mazhab memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua alat utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengatur perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengatur pengeluaran, belanja negara, dan penerimaan pajak dan utang untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral, Bank Indonesia contohnya, untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Keduanya bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika inflasi tinggi, pemerintah bisa mengurangi belanja. Kebijakan fiskal kontraktif
sementara Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter kontraktif. Sebaliknya, jika ekonomi sedang lesu, pemerintah bisa meningkatkan belanja dan Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perang ekonomi dan perang dagang. Ada dua konflik ekonomi yang digunakan oleh negara dan atau kelompok untuk melemahkan lawan tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung. Perang dagang atau trade war adalah perang dagang seperti konflik ekonomi antar dua negara yang atau lebih yang terjadi ketika suatu negara menerapkan kebijakan perdagangan proteksionis seperti kenaikan tarif impor, pembatasan ekspor, dan sanksi perdagangan untuk melindungi industri domestiknya. Perang ekonomi, economic warfare. Penggunaan kebijakan ekonomi secara agresif untuk melemahkan ekonomi negara lain seperti sanksi, blokade, dan manipulasi mata uang, serta pembatasan akses pasar global. Kedua jenis perang ini bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global, mempengaruhi harga barang dan rantai pasok dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Terima kasih.